Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini sampailah kita pada acara inti dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini yaitu ceramah agama dalam rangka Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Akri SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Masya Allah, baru nyampe langsung. Ini teman-teman. Iya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ummah wa mahazul ma wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Biar kelihatan saya kalau ceramah kan kadang-kadang nggak jelas. Apa be saya kata yang penting mah duit udah masuk be. Ini segini banyaknya, masya Allah. Pas banget di sini, nggak ada yang di atas air apa? Bentar saya baca dulu. Ya, mohon ikhlas guru-guru saya baru nyampe, belum ke sono, belum salaman, langsung baru jatuhin pantat langsung baik. Ketua Bapak Haji Nurjaya, juga Ustadz Haji Muhammad Sohir, Ustadz Supandi, Ustadz Mahdari, Ustadz Haji Muharram Rafiq, Bapak Haji Kadus Rodi, juga Bapak Haji Nur Ali, Ketua Ustadz Maid Edi Wijaya, ya, Ustadz Haji Ismail, Ustadz Abdul Rahim, Ustadz Naim dari Perumahan Residen, Ustadz Nasar, Ustadz Kamaluddin, Ustadz Ridan Pauzi, Ustadz Saripudin SPDI, Bapak Babinsa, Pak Rudi. Udah segitu. Lalu Ustadz semua. Mohon maaf Kiai, Guru, Ustadz, mohon maaf. Ini nggak ada yang salah ini. Kalau saya nggak sebutin maaf, emang segini sih. Tapi ikhlasin, bukan saya nggak hormat guru-guru saya, abang-abang saya, juga emak-emak saya, ustazah. Pernah ketemu saya di TV, sekarang mah di YouTube, ya. Oh, di Rawa Kendal pernah? Pulau Kendal. Oh, emang dekat dari sini? Ya.
Iya, dah ngaji dulu dikit ya biar kelihatan kayak orang bener. Iya, siapa orang yang benar? Orang yang benar kalau matinya husnul khotimah masuk surga. Itu jelas orang udah paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini kita lagi pengen benar di tempat yang benar, bikin acaranya benar, kumpulnya sama orang-orang benar, baru nih nanti kita jadi orang benar. Kalau ngerasa saya mah udah bener banget, bohong. Haji Akri ceramah baru kelihatannya kayak orang, padahal belum tentu. Iya kan belum mati, belum ada di surga. Bener ngapa? Iya, jadi maafin, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Sekalipun saya cuman ustadz keluaran para pencari Tuhan, yang waktu sahur, yang nemenin emak masak, yang namanya Ustadz Ferry, itu aku. Iya, kelihatannya gitu dalam sinetron takut sama bini. Iya, padahal mah iya. Kalau kebangetan berani masa udah mati dari kemarin. Ngalah baik. Sebab emak mah orang hebat nih, ahli surga semua ini. Kalau ahli surga rajin ngajinya. Lihat aja ini dari sini ke sono, masya Allah. Walaupun kerudungnya beda, seragamnya beda, tapi nggak ngerasa beda. Ini Indonesia nih. Orang yang ngerasa berbeda sombong. Iya bu, dia mah bajunya begitu, kita mah itu kepoan bener. Ini namanya berbeda-beda tapi tetap sama. Itu bagusnya Bhinneka Tunggal Ika. Siapa orang yang paling benar? Apa yang ceramah? Belum tentu. Biasa apa ngelihatnya sampai iya begitu. Ya, sebab yang di masjid aja teriak ittaqullaha haqqa tuqatih, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata khotib setiap Jumat, takwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apakah yang teriak takwa berarti paling takwa? Belum tentu. Benar ibu? Sebab kita aja yang benar bisa salah, apalagi yang salah. Kenapa istighfar? Supaya yang salah istighfar supaya benar, yang udah benar tetap istighfar supaya jangan sampai begitu doang hidup, makanya tinggal nunggu giliran. Ya, jadi Haji Akri ceramah kelihatannya kayak orang benar. Apa ceramahnya? Girang aja, ngapain sih susah-susah. Ada orang yang sombong banget, mentang-mentang dia bajunya baru, ya, ngajinya sampai subhanallah, saya pagi udah datang, yang lain mah belum. Biasa aja kali. Bener ibu? Ini orang-orang yang ahli surga yang ini nih, yang mau ketawa, yang mau girang. Sebab senyum di depan saudara sodakoh. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Berarti ini orang-orang yang rajin nyengir aja banyakin. Berarti udah di rumah asem, di pengajian asem, ya, di rumah cemberut, sampai ngelihat tetangga cemberut, sampai udah ngaji masih. Itu yang bikin kuntilanak gedeg. Apa kata kuntilanak? Wow, lebih serem kamu. Jadi orang-orang yang ahli surga yang mau girang, bukan yang mau susah. Benar. Nih orang-orang ahli surga nih girang. Jangan mau susah udah turunan dari zaman dulu. Mak susah, bapak susah, punya saudara susah, sampai datang nih temen ngeluh lagi susah, sampai sekolah diajarin lagunya juga. Buat apa susah itu tak, itu masih susah aja. Ini mic-nya cakep ini. Ini mic-nya cakep. Ada yang cakepan lagi apa? Kedengeran ibu? Yang belakang kedengeran? Coba yang kalau nggak kedengeran di belakang angkat tangan. Kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Udah bari ngipas. Kayak kulit kardus lagi jauh banget. Mudah-mudahan bukan cuman orangnya, kardusnya masuk surga. Nyari girang. Bagaimana nyari senang biar girang? Sebab jadi ibu capek ngurusin suami, capek ngurusin anak, capek ngurusin keluarga.
capek, belum lagi yang bari kerja, siang kerja, sore kerja, malam dikerjain, nggak ada habis-habisnya. Benar, makanya saya kalau ceramah nggak pernah pengen bikin ibu asem, saya pengen ibu yang girang, cerah. Orang yang mau ketawa itu sehat, cuman dua yang nggak mau ketawa. Siapa orang yang nggak mau ketawa? Satu, kurang sehat. Dua, banyak utang. Maafin Pak, saya kalau ceramah lebih senang ngadep ke emak-emak, karena kalau ngadep ke emak-emak setrumnya kenceng. Kalau ngadep ke bapak-bapak gampang lowbat saya. Kalau emak-emak ketawanya lepas. Kalau bapak-bapak ketawanya rada jaim, cuman nyengir dong. Gitu doang. Emang banyak pikiran kali dia. Bagianin baik. Jadi saya ngadepnya ke emak-emak aja biar girang. Ke bapak-bapak mak terserah, bodoh. Ya girangin. Ini kita maulid, kita memuliakan manusia mulia, yang paling mulia yang dimuliakan oleh Allah. Meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk harmoni bangsa. Ini cakep nih. Judulnya nih harmoni bangsa ini nih. Harmonis maksudnya hubungannya enak begini tuh. Nggak berasa walaupun legging udah demek. Iya kan lekep juga ini. Iya. Nah, saya aja baru diri perasaan udah lengket amat ini daleman. Iya. Kekecilan kali tanahnya. Ya Bu, memuliakan manusia mulia yang paling mulia, rahmatan lil alamin, yang dimuliakan oleh Allah. Pasti kita bakal nyebut orang yang kita cintain. Benar, di hati kita ada orang yang kita cintain, dan kalau kita cinta kita pasti sering nyebut-nyebutnya, termasuk sampai ke bawah mimpi. Jadi hari ini kita maulid, kita membuktikan orang yang kita cintai adalah orang yang dicintai oleh Allah. Namanya Habibullah, kekasihnya Allah. Yuk bareng, yuk kita bareng, yuk. Aku gue juga bingung mau ngajakin apaan. Yuk bahaya. Ayo sallallahu ala sallallahu sallallahu alaihi. Itu namanya cinta tuh. Ntar kita dapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Yang lagi usaha biar laku usahanya, yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi punya persoalan bikin pusing biar hilang tuh persoalannya, yang punya suami marah-marah baik, mudah-mudahan pulang ngaji nggak marah lagi dia. Emang dia pergi. Mudah-mudahan yang pengen berangkat haji, berangkat umroh, Allah kasih banyak rezekinya. Nih emak-emak saya yang cakep-cakep nih, ahli surga semua kakak saya. Ya Bu, jangan pusing-pusing, bebasin semua. Suami nggak usah dipikirin, nggak ada habisnya. Benar, ngomel mah ngomel, marah mah marah, waktunya bunting mah bunting baik. Benar, jangan dipikirin, capek mikirin dia. Apalagi dicemburuin, udah nggak punya duit, kagak ganteng, dicemburuin, pegel. Ibu ingetin aja, kita aja udah gedeg, apalagi perempuan yang lain di luar juga perempuan nggak bakal demen sama dia. Siapa yang mau laki-laki buluk kagak ada duitnya. Bener ya, biarin, udah punya suami jangan dipikirin, jangan capek-capek. Dia nggak ganteng jangan dipikirin, dia nggak putih jangan dipikirin, kagak apa-apa nggak punya suami ganteng asal banyak. Bukan apa punya suami keren ganteng tapi nggak punya. Biarin dia pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Nanti dia balik ke rumah, pulang kudu bawa. Artinya suami kita nggak penting-penting banget, yang penting
maaf pak, ternyata istri kita nggak butuh kita. Kalau tadi saya baru tanya, bener nggak itu? Maaf nih saya tanya lagi nih pak, kenapa saya bilang istri nggak begitu demen sama kita? Saya tanya ibu, biarin kita ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa kita bawa suami ke pasar, ke toko emas tapi nggak bawa? Biarin suami di rumah, biarin kita pergi ke pasar asal megang. Bener pak? Termasuk saya, istri saya kalau saya pulang nggak nungguin saya, yang ditungguin kalau saya pulang cuman sama kamu. Dan secara jujur suami berharga di depan istri kalau megang. Terima kasih, biar paham ini bapak-bapak. Istri kita nggak pernah salah, yang salah suami. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Saya ulangin ibu nggak pernah salah. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya. Jelas itu. Jadi kalau hari gini suami masih nyalain istri, hari gini suami selalu ngomelin istri karena punya kebutuhan ini itu, duit melulu, bukannya karena keinginan istri. Karena istri juga urusan anak banyak, urusan makan rumah tangga juga banyak, benar? Nggak bakalannya marah-marah kalau setiap hari dikasih makasih. Bener ini, kita terang-terangan aja, jangan munafik. Termasuk saya datang ke sini ceramah karena dikasih. Dunia memang perlu hidup kita kalau ada duit. Kalau nggak ada duit kita bakalan. Benar ibu? Saya boleh tanya lagi nih, kenapa pagi-pagi suami sarapan pakai marah-marah? Karena belum ngasih. Kira-kira kalau pagi pengen sarapan enak dikasih 10 juta cukup enggak? Sarapan paginya enak enggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya komplit enggak? Ibu malam tidur masih miring aja, udah diusap-usap masih miring aja, nggak mau berbalik. Kira-kira dikasih 10 juta masih miring enggak? Bekangkang dong. Arti ini repot kalau ceramah saya doang repot, yang udah lurus bisa miring lagi sama saya. Kata suaminya, lebih nih gua aku suruh ngaji, yang diceramain hutang lagi, yang kemarin aja gua loan bayar. Ini yang bikin suami lempengan ini ceramah saya gedeg. Anjing katanya. Makanya nyari senang, jangan nyari udah pikiran banyak, urusan banyak, pala pusing, duit nggak megang, kira-kira cepet mati nggak? Banyakin senang, banyakin girang. Makanya saya kalau ceramah saya nggak mau bikin ibu cemberut. Girang, ngapain cemberut? Capek ibu. Orang yang nggak tulus kelihatan dari mukanya, nyengir aja ogah. Tapi orang yang lillah karena Allah, lurus hatinya, wafillah, dia ngaji di jalan Allah, nanti pulang dia dapat mardotillah, ridhonya. Orang kalau dia dapat syafaat Rasulullah, ridhonya Allah, kelar ibu. Orang-orang yang tulus hatinya nih, lihat tuh, ngapa sih? Belum makan, sumpah belum makan. Jadi baru nyampe naik ngarep-ngarep sarapan kali di sini. Mana buru-buru nggak pakai gesper. Kali kalau dikasih makan kan keganjel dikit nih. Ini romannya mau turun baik. Kita diemin aja nyampe di dengkul. Takutnya lagi sebatang. Pantes ibu pada balik lah, sempak saya nongol. Ini namanya ngajinya babnya bab hahaha. Ilmu saya ilmu hahaha. Yang dengerin juga kudu. Nanti pulang ke rumah dapat ilmunya segitu aja dulu.
Jangan pusing-pusing, jangan bingung-bingung, capek ibu, benar. Bawa senang. Maka gue mau heran, gue diperhatiin ke anak gue baik. Emang resleting gue bolong apa mak? Oh iya kiai, biarin kiai. Emang ada yang sakit minta air? Lah itu namanya udah nangin air putih baik. Dikira saya dukun sembur kali. Ini ketawa, ini ngajinya ketawain baik ya bu ya. Kalau mau bener sama kiai, sama ustadzah itu namanya ngaji. Kalau panggung syiar harus rame, syiar mah. Kalau taklim, basul masail, kajian tuh musola, majlis tuh ngaji. Kalau begini syiar namanya, ya harus rame. Buktinya lu tendanya gitu. Gede bener. Saya tahu ngundang saya patungan kan? Iya iyalah. Berat kalau nggak patungan. Hah? Apanya? Mana? Ini bos kita. Masa Allah salaman ah. Berkah bener romannya. Ini yang nanggung semuanya. Insya Allah doain. Usahanya apa? Banyak. Oh, masya Allah doain. Pak siapa namanya? Pak Nurjaya, doain biar Pak Nurjaya sehat terus, panjang umur, proyeknya makin banyak, dan kalau bisa setiap minggu bikin acara meludah. Pak Nurjaya makasih, masya Allah girang kalau emak-emak begini aja tiap tahun udah cakep dah. Gua kira pada patungan kali. Pantes romannya girang bang. Ada yang jamin Pak Nurjaya. Pak Nurjaya asli sini, orang Betawi sini. Oh jarang. Biasanya Betawi kadang-kadang kalau punya duit suka perhitungan, dia mah royal. Ah, kenapa Pok? Ya, sama kiai aja, sama ustazah ngaji mah. Kalau sama saya ntar kecewa. Saya makan separuh gila. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Saya bukan kiai, tapi bapak saya mualim, engkong saya kiai, masyhur zaman itu. Makamnya di Banten. Saya pelawak yang ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Jadi enggak semua pelawak berani ceramah. Kalau semuanya pada ceramah ntar siapa yang mau bayar saya? Adil Allah, enggak semua pelawak bisa ceramah, enggak semua penceramah bisa ngelawak. Adil Allah. Jadi kita dapat keadilan Allah. Cuman barokah dari orang-orang tua kita. Makanya sebangor-bangornya kita tetap orang tua mah bener. Hari ini kenapa kita ngaji? Bukan karena kita, karena orang tua kita almarhum almarhumah pengen anak cucunya ngaji. Ini begini ngaji nih. Sekalipun kumpul ketawa di pengajian berkah, nyanyi di pengajian berkah, karena diawalin ada tawasul, diawalin ada qori. Kalau kita diundang orang Pemda ngaji nyanyi di tempat karaoke, ada pahalanya enggak? Karena enggak ada orang mau masuk pintu karaoke. Mari sama-sama kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita. Mari sebelum kita menyanyikan lagu-lagu kita kirimkan doa arwah. Ada enggak? Enggak ada. Makanya lebih berkah begini. Termasuk saya, emak saya bukan artis, bapak saya bukan pelawak. Jadi kalaupun tiba-tiba saya berbalik, sekarang saya suruh ceramah, diundang kemana-mana, bukan karena pinternya saya, tapi karena makbul doanya orang-orang tua kita. Termasuk bos kita, usaha di kontraktor. Bisa jadi karena memang almarhum almarhumah ngajarinnya hidup barokah, bukan ngajarinnya kaya. Kalau orang diajarin kaya nggak bakal bikin acara seperti ini, karena dia takut duitnya habis. Benar. Nah ini yang mantap jadi barokah, usaha lancar, kontraktornya jalan terus. Apa yang disebut barokah? Kata Kiai al-barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu bakalan nambah-nambah. Mudah-mudahan Pak Nurjaya nambah terus, amin. Nambah usahanya, nambah anak-anaknya, nambah anaknya. Ngapa sih orang kata gitu? Nambah anaknya, ya.
nggak tahu dari biang yang mana. Kayak ayam ada biangan. Ya girang orang Islam boleh nyanyi, boleh, emang apa beda sama pengajian bapak-bapak? Kalau pengajian bapak-bapak begitu duduk les sudah. Kadang-kadang pengajian udah mulai masih di pinggiran, bleduk. Oh, ibu-ibu memang serius, cakep, makanya saya bilang nih ahli surga ini. Duduknya rapi, hatinya bersih, orangnya ikhlas, ahli surga ini. Ketawa juga lepas tuh, kelihatan orang yang ikhlas, nggak burik hatinya. Kalau yang hatinya burik kelihatan, nyengir aja males. Orang yang lepas tuh orang ikhlas tuh. Jadi saya pengen ketemu orang-orang yang ikhlas, ya Bu ya. Bener, Ibu ngelihat saya seneng nggak? Pak Nur Jaya ngumpulin kita di sini seneng nggak? Kita maulid girang nggak? Hati kita senang nggak? Jujur, coba nyaut. Kalau kau senang hati bilang hore. Lagi-lagi, kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Iya benar. Kalau yang diem aja berarti emang udah separuh gedeg sama saya. Ya, nyanyi yang girang. Mari oh mari baca salah. Mari oh baca yang keras agar kita semua dari Nabi Muhammad yang membawa amanat untuk marilah haikal. Itu namanya orang senang. Tinggalin urusan di rumah, bikin puyeng, bener Ibu. Makanya kalau di rumah siang ditagih, pagi ditagih, malam ditagih, mendingan berangkat ngaji. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet kita. Boleh daripada di rumah puyeng ditagih mulu. Gue mah heran, emak ngapa sih? Emang celana gue turun emang apa sih? Apa gue mesti buka nih? Gue dikatain orang gila kali. Orang kata sampai lurus banget, ini lihat apa? Iya. Itu namanya cakep. Ibu-ibu ngajinya ada lagunya. Boleh orang nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Ibadah bukan lagunya. Benar. Bila Israel jasad di seluruh kan kedinginan. Itu namanya orang girang tuh. Sampai Israel udah nyampe masih nyanyi aja. Pantas kagak dicabut-cabut. Israel udah di situ masih bila Israel. Makanya ibu-ibu umurnya lebih panjang daripada bapak-bapak. Rata-rata di dalam rumah tangga yang meninggal duluan itu suami. Survei membuktikan rata-rata yang meninggal duluan di dalam rumah tangga itu suami. Capek, diem aja ngelamun masih mikir. Dia udah ngomong berantem, emang gue pikirin. Ternyata itu kepikiran. Itu suami itu, makanya dia bengong aja masih mikir. Karena dia tahu dia mau pulang juga bukan lagi gila sama janda. Emang mau megang duit. Sebab istri nungguinnya, biarin dia pergi lama, asal pulang bawa. Daripada di rumah mulu kagak megang-megang. Mau dijual banda udah habis. Bener. Udah biarin, bebasin aja suami mah. Ya Bu, biar ibu sehat. Saya kalau ceramah pengen emak girang biar sehat panjang umur. Emak saya begini nih, makanya saya kalau ceramah kagak kayak orang-orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, mari kita beriman kepada Allah. Saya mah beledak-beledak aja. Itu tugas kiai ya.
Enggak, saya emang enggak. Emak saya juga begitu. Emak saya nih begini nih, emak saya bahkan ketua tim di pengajian, tim buntel, nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Termasuk saya diajarin waktunya ngaji gitu. Entar kata emak saya itu, masih saya kecil tuh, entar kalau ngaji jangan duduk di belakang, duduk deket kiai. Emang apa mak? Lempengan itu banyak makanan, biarin lu mah nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat kue aja dulu, kata emak saya. Ini udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian, pulang nangis. Emak saya langsung ngomong, anak tolol. Ya, alhamdulillah hafal Yasin sampai sekarang, bukan ngapalin Yasin karena sering ngikutin bapak saya tahlil. Asal ada yang mati, emak saya udah bilang, "No, ikut tahlil bapak lu." Ini Pak, no, ikut tahlil. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Makanya emak saya kalau ada yang mati girang. No, mati lagi, no mati lagi gitu. Pernah waktu itu 3 bulan gak makan daging, sampai adik saya nanya, "Mak, nggak ada yang mati apa?" Babak nyaut, "Ntar kali sore-sorean." Karena orang kalau udah hidup pasti mah bunyi jadinya bang. Nah, gini aja, kemarin lu dah. Nah, ya bas angin atuh udah sengkleh lagi. Keputra ke sono miringnya nguyuh. Ke sono aja. Biarin saya deh, biarin. Gue lengket dah. Lagi biar girang, hati biar senang. Saya bukan lagi ceramah kayak orang-orang, saya cuma satu, ibu-ibu biar girang, senang hatinya. Capek, jadi ibu capek. Ya bu, ini saya kasih tahu ibu mau udah gak ada salahnya, bener terus. Yang salah mas suami. Bener pak, kita salah terus kita mah. Kita di rumah mulu. Begitu kita pergi aja keluar jalan mulu. Kentut. Udah bebasin semua udah. Hari ini kita bebasin ibu biar emak saya, teteh saya sehat, nenek saya sehat, panjang umur. Jangan kebanyakan main hati, nanti sakit hati, akhirnya nyeri di ulu hati. Orang kalau udah kebanyakan main hati, makan hati, timbulnya sakit, nanti berasa nih nyerinya di ulu. Orang yang banyak makan hati, main hati itu batuknya aja kelihatan. Kalau batuk orang senang 2 kali cukup, itu senang. Tapi kalau udah apa-apa main perasaan, ambekan, ngamukan, marahan, kena hati, sakit hati, batuknya malam, rada panjang. Tuh kalau udah begitu parah tuh nggak sampai lama ada pengumuman di Nurul Yakin, innalillahi, mati dah dia. Nah, saya pengen emak saya girang. Bisa jadi di rumah udah seminggu nggak nyengir lihat suami, enek aja ada bawaannya. Itu tetangga saya, asal suaminya pulang, uwe, kata suami, ya bunting lagi nih. Besok begitu lagi, begitu dikepretin duit 200, enggak uwe, hilang langsung bayinya. Ini namanya nyari girang. Boleh girang, boleh. Hidup zaman sekarang sensitif ibu. Ngaji aja emang nggak bikin kesel, ada. Kita nyamper temen, kita tungguin, mandi belum, pakai baju belum. Begitu kita tinggal ngomel, baju tinggal yang ngomong. Padahal kita udah pegel nungguin, bener ibu. Makanya kadang-kadang bodoh amat itu kasar tapi penting juga, bikin nyenangin hati. Daripada gue tungguin nyesek ulu hati gue, bodoh amat. Ya, tungguin lama ditinggal marah, bodoh amat. Nyenangin karena kita harus ngerti ibu, ini perasaan ini udah capek. Apa ibu pikir ini nggak capek? Hidup capek. Apalagi wanita itu nggak boleh retak dia, karena ada peribahasa al-mar'atu kal mir'ah, wanita itu seperti kaca, kalau sudah retak pecah bahaya, susah nyambungnya. Saya melihat dari jauh wajah yang punya keretakan.
Saya pengen kakak saya, ibu saya, teteh saya segar, biar sehat panjang umur. Qanaah, terima apa adanya. Biarin nggak punya duit, asal rekening ada 1 M aja. Bebasin. Makanya kenapa pengajian ibu-ibu ada nyanyiannya, supaya senang. Pengajian bapak-bapak nggak ada nyanyiannya. Benar. Ibu boleh goyang, boleh. Saya punya guru juga nggak gampang ngegas. Orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Tuh qasidah ibadah masih tuh, dikit goyangnya. Tak tung tung tung, tak tung tung tung, dang 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 dang, entah gendut entah bunting, entah gendut entah bunting, cekit. Gitu. Kelihatan ciri yang ngajak ibadah goyangnya dikit. Engkong kita, guru kita di depan musola goyang nggak? Di pojokan goyang, mana yang digoyangin kepalanya. Makanya zaman dulu kenapa pala yang digoyangin? Supaya nggak ada banjir di kampung kita. Kalau kita pengen nggak banjir, goyangnya gini, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Kalau goyangan kepala kering, kagak ada beceknya. Masih ini. Oh, jadi yang goyang kepalanya, tapi di sini masih banjir. Kita mau salahin siapa nih? Kalau salahin goyangannya 2 rakaat kita nih. Peribahasa orang tua dulu, goyangin kepalanya aman kering karena lurus. Illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu ghaniyun amman siwa. Allah segalanya, Allah maha kaya. Ya Bu, kadang-kadang kenapa yang mantak jadi banjir masih ada yang goyangnya tembak-tembak dadadar, tembak-tembak dadadar. Waktu ku kecil, punya ku kecil. Kena hujan kali kisut, pengen melar mah rendem aja di minyak tanah. Ya. Kalau sekarang ibu maaf nih, kita juga ingat musibah saudara-saudara kita yang lagi di Sumatera, di Aceh ya Bu ya. Kita doain mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, amin. Allah kasih ketabahan, amin. Allah kasih sehat, amin. Jauh daripada musibah-musibah berikutnya, amin. Dan orang-orang yang baik ke sana memang betul-betul baik Bu. Benar. Bukan karena bawa misi partai, misi jabatan. Kelihatan Ibu. Ini orang-orang yang lillah main ini, duduk di sini, udah nggak mikirin apa-apa, ngeliatin akri, kagak ada yang nyuruh. Benar. Semuanya ngeliatin saya, ada yang nyuruh nggak? Ini orang yang lillah. Begitu ngeliat saya gede nggak? Berarti wafillah jalan Allah tuh ikhlas. Al ikhlas fi khawatiril a'zam. Ikhlas masih dalam keraguan yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlas para nabi, ikhlasnya kita bukan ikhlas para wali. Benar Ibu? Ikhlasnya kita ya kita lagi gedeg mah gedeg aja. Kita udah bilang emang gue pikirin, gue ikhlasin, tetap aja diungkit mah ngerutu lagi aja. Benar. Makanya orang-orang tua dulu ngajarinnya begitu Ibu tuh. Kalau hari ini kita punya persoalan, bisa jadi Bu persoalan itu emang karena kita sendiri. Benar. Bikin yang harusnya saluran air malah dibikinin jadi kamar mandi. Iya Bu, jadi ruang depan. Akhirnya air mau lewat terhalang sama dia. Bisa aja, benar. Atau kenapa ini banjir terus? Karena emang kita di sini dari dulu terlalu kerendahan. Coba naik 3 lantai, masing-masing rumah 3 lantai, kebanjiran enggak kan di atas. Turun ke bawah ya banjir. Masa air menyusul ke atas? Ya Bu ya, yang penting girang udah. Ngapain dipikirin pusing-pusing, hidup nggak panjang. Bener. Air waktunya banjir datang ya udah biarin aja, emang lagi datang. Ntar gue pulang. Jangan kata air, suami kita juga begitu. Air bikin kesel, emang kita doang, anak juga bikin kesel. Iya Bu, nerima aja udah, qanaah apa adanya. Waktunya air datang ya udah terima aja.
Emang kita mau sedotin pakai sedotan limun? Lama jadinya. Benar ibu. Waktu yang ngaji aja. Mau bagaimana lagi? Sama bu. Suami dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu. Emang udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin juga. Emang kelakuannya udah begitu. Dibilangin begitu, nggak dibilangin? Ya emang udah begitu. Haji Akri ceramahnya begitu. Yang diceramain, ya emang kita semua udah pada mau bagaimana lagi emang dapatnya. Enggak jelekin. Presiden begitu, rakyatnya begitu, kita begitu, Indonesia iya emang kita semua udah pada. Ibu begitu, saya juga. Berarti kamu sama aku iya. Apa yang mau dimarahin coba? Benar ibu? Ya emang udah begitu, bagaimana? Ya Haji Akri ceramahnya begitu, laguannya begitu. Ya kita liatin aja, emang yang kita lihat juga. Berarti kan kalau dia begitu, gue juga emang gimana lah. Tetangga kita diajakin begitu, nggak diajakin, kita diemin aja juga. Ya emang dia udah, mau gimana lagi? Ya. Air kita omongin begitu, nggak diomongin begitu. Kita pergi, dia datang, kita nggak pergi juga dia datang. Emang air begitu, kita juga begitu, adanya juga di tempat begitu, wajar. Emang kampung kita udah dari dulu juga. Apa yang mau dipusingin? Bener ibu, bebas. Saya pengen banget emak saya. Kalau bapak-bapak susah ngajakin ngaji, susah. Kalau ibu enak banget. Inna a'tainakal fasholli lirabb inna syani'aka huwal. Tuh, empuk coba bapak. Ibu diam. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kagak nyaw. Kalau ibu kan empuk. Qul huwallahu ahad, Allah lam walam yakullahu. Tuh, nggak sia-sia biar ditawarin utang seragam juga. Ngajinya rajin. Makanya coba bapak-bapak ngaji sebulan bajunya itu juga. Yang diganti cuman kancingnya doang, merah, biru, kuning. Kalau ibu mah Senin lain, hijau sage semua, pink semua, ungu semua. Kalau nggak ungu nggak diajak ngaji. Ini orang senang, makanya saya ngajaknya senang. Boleh goyang, boleh. Ayo goyangin. Ibu di depan suami goyang boleh nggak? Goyangin. Sebab ada suami marah, ngomongnya kayak kedebong pisang, kagak ada miring sama sekali. Bener ibu? Yang kira-kira jadi ibadah goyang boleh. Nenek-nenek dagang gado-gado goyang nggak? Boleh nggak? Mak gado-gado mak, iya neng. Goyang nggak ini? Boleh nggak? Tuh, ini yang pedas, ini yang kurang asem nih. Boleh nggak? Goyang ibadah. Orang tua kita dulu goyang nggak? Goyang gendong anak. Wujud kidambako, moho cucunya digendong. Mohalafatul hawadisi, nyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat. Sampai dua nyampe genteng cucunya. Sampai cucunya teriak, emak kelewat. Pegel nggak ada kursinya. Olahraga di Indo. Iya. Saya nggak berhenti bu. Jalan mulu. Awal lagi dipercaya gitu, sono ngundang, sini ngundang gitu. Sampai saya mahalin supaya jangan datang. Pada patungan. Ya, akhirnya saya datang juga. Saya bilang kalau mau bener sama kiai, kalau mau PA sama saya. Ternyata banyak yang PA. Terus. Udah capek belum? Tanya sayang apa?
Enggak, ini emang kuat sampai jam 12 kuat. Masya Allah. Sampai jam 1 juga? Saya enggak. Terus saja sampai sore nggak apa-apa. Emang ada penceramah sampai 2 jam di sini? Ada, Ge? Enggak, yang 1 jam ada. Yang 2 jam juga ada. Yang 3 jam? Udah berapa banyak yang mati Ustadz sini? Ustadz, ada Ustadz ceramah. Saya pulang mati. Tanya, emang ceramah nggak boleh turun? 2 jam masih suruh terus saja, 3 jam masih terus saja. Tanya panitia, iya emang begitu Pak Nurjaya kalau ngundang Ustadz sampai mati targetnya. Gak amat ini. Terus ini terus. Nah, pelan-pelan kita ngajinya pelan-pelan aja. 75% saja ketawa ibu. Karena saya tahu jadi ibu capek. Ngeliat emak aja saya capek. Emak nggak kaya-kaya, masya Allah. Punya duit berapa aja nggak kebagian dia. Ngatur doang. Emak tuh. Makanya wajar dia minta duit bukan buat dia. Yang setiap hari kalau anaknya 1, 2, 3, kalau anaknya serenteng. Lah emak saya anaknya pakai 13, tinggal 9. Asal sarapan pagi berebut keinjak mati satu. Ntar siang kalau lodan lagi mati lagi satu. Kalau emak saya nangis dia omelin, jangan nangis. Ntar kalau kurang gue bikinin lagi, begitu. Kata bapak, sisanya aja masih banyak yang kagak lu tangisin. Itu kalau bapak saya masih orang Betawi zaman dulu. Banyak anak banyak rejeki. Iya, banyak anak banyak rejeki. Walaupun banyak pusingnya. Ya, makanya netesnya cepet banget. Iya, ini bapak saya nih dari Empang nih, habis ngobak Empang gitu. Pulang ke rumah, kolor basah naruh di atas pintu tuh. Ya kolor Demak gitu. Emak lewat ke bawah ngeces, bunting lagi tuh. Padahal air Empang itu. Saking suburnya tuh. Iya. Emang orang sekarang anaknya 1, 2. Padahal udah punya rekening, punya kontrakan, punya aset, punya deposito, anaknya cuma 2. Orang tua kita dulu anak aja banyakin. Beneran kok, emak saya termasuk 1 aja anak jadi orang, lumayan. Pensiun bapak. Makanya nggak dibikin pinter semua kata orang tua dulu. Emang ibu girang punya anak pinter semua? Pinter semua. Wah, punya anak tiga-tiganya pinter. Yang di luar negeri kaya, yang di luar usaha, yang di sini emak sakit nggak pulang. Sedih nggak itu? Padahal hari itu orang tua sakit pengen banget dapat sentuhan anak. Dia panggil anak yang ini nggak ada lagi kerja, yang panggil yang ini lagi usaha, duitnya banyak miliaran. Emak sakit malah ditelepon suruh bawa ke IGD aja emak. Kesian nggak itu? Punya anak pinter ternyata sedih nggak bu? Maka saya usul ibu, kalau perlu punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego 1. Karena yang bego nggak kemana-mana. Benar. Kalau yang bego nggak kemana-mana. Emaknya sakit dia tungguin, emaknya dingin dia balsemin sampai kebanyakan ke muka-muka. Emaknya teriak panas dia payungin. Emaknya nggak marah, emang bego. Coba kalau yang pinter mah, emaknya lagi sakit bawa mama ke IGD, nanti aku transfer. Mama pengen makan ini, ya udah ajak aja ke emak. Mama pengen, sedih nggak bu? Anak pinter semua tapi emak kok jadi sampai akhir hayatnya meninggal, anaknya nggak sempet pulang. Sampai mau ditutup emaknya udah ukuran masuk kuburan ditungguin. Saking jauhnya tuh anak, urusan banyak, duitnya banyak. Tapi kalau punya anak bego aman, nggak ditangkap sama polisi. Kenapa ono yang main pinter-pinteran di TV ditangkap? Karena pinter. Kenapa ono yang hebat banget? Karena sombong, karena dia kaya. Yang bego mah nggak ketangkep, orang-orang pada ribut dia megangin tiang aja. Aman tuh si bego. Bener. Maksudnya apa? Bego tapi bener. Mau ngaji. Ya bu. Orang sampai emaknya lagi sakaratul maut masih panjang dia udah ajarin aja, emak nyebut mak la ilah, ditepak sama emaknya, gua masih lama. Lu nyuruh gua buru-buru. La ilaha illallah, kata emaknya, pinteran gua ngaji tiap bulan berapa kali sampai utang seragam gua belum bayar. Ya bu,
Ya Bu, makanya maaf nih kenapa kita begini, karena orang tua kita pengennya kita begini. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Bagusan mana kita sama orang tua kita? Bisa jadi bagusan orang tua kita. Bangun malam cari tasbih, tengah malam pegang tasbih, sampai magiin masih nenteng tasbih. Kita jadi orang tua, bangun malam megang HP, tengah malam nyari HP, sampai magiin nganterin anak masih nyekelan HP, sampai mau ngaji masih bawa-bawa, sampai orang lagi ceramah masih ngeliatin. Besok yang masuk surga duluan. Yang ngaji HP, yang selawatan HP, sampai yang zikiran kita liatin HP. Bapak megang HP, emak pegang HP, anak pegang. Mau ngapain marah-marah karena semuanya megang? Doain aja besok mudah-mudahan yang masuk surga duluan. Bahkan maaf ibu, kalau kita ngaji pakai HP bisa jadi dosa. Harusnya kalau ibu baca Quran bukanya Al-Quran, bukan buka HP. Walaupun di dalam Al-Quran, dalam HP ada Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran nggak ada HP. Benar? Jadi harusnya kita baca Quran buka Al-Quran murni di dalam kitab suci Al-Quran, ayatnya ayat-ayat suci la yamassuhu ilal mutahharun, bebersih dulu sebelum megang Al-Quran. Tuh. Kalau kita baca Quran pakai HP, khawatir karena di dalam HP isinya monyet telanjang ada. Bener, wik-wik ada. Bener ibu, maksiat ada nggak? Ada. Bener nggak itu? Bener. Kalau kita baca Quran utuh nggak di dalam Al-Quran? Utuh. Pernah ada kejadian Kohori baca Quran pakai HP lagi. Lobet. Kalau kita baca Quran ada lobetnya nggak? Benar. Makanya baca Al-Quran harusnya pakai Al-Quran. Lobet mana bacaan belum apa? Akhirnya temennya nyaut, wah lu kondangan. Mau nyambung yang nyambung juga kagak bisa. Baru uaan doang. Udah capek belum? Capek dong biar cepet kelar. Oh, nggak capek-capek, nggak kelar-kelar. Belum pernah ngeliat penceramah sampai ngusruk ke bawah, belum pernah. Girangin. Kalau saya ceramah girangin, bikin girang. Karena capek kita. Orang yang kalau banyak ketawa ama makan rada enak, rada semangat. Dan tanpa sadar ketawa juga olahraga. Coba ibu seminggu diem aja begitu, ya Allah sampai kencing rasanya dingin, nyeb tuh air kencing juga. Kalau begini girang nih orang sehat nih, keringetan nggak? Sehat itu. Coba ntar makan lebih banyak nggak daripada yang ceramah galak marah-marah pucet diem. Mari kita beriman kepada Allah. Ya dia sendiri sama bininya sengketa entut. Mendingan saya pelawak, gampang ngeles. Walaupun saya ceramah juga, oh ustadz begitu ya pelawak. Emang ngajinya enggak ya bu? Kadang-kadang ustadz aja pada ngelucu, padahal bukan pelawak. Iya bu? Ya gue mau terang-terangan aja gue mau po. Semua karena satu gue ceramah, kedua karena ada duitnya. Ya coba suruh ceramah nggak ada duitnya gue balik, gue budak kamu. Jauh-jauh gue ke sini makan kagak, minum kagak ya. Sia-sia umur. Mendingan diem di rumah, ya bu. Mak ada bahasa sia-sia umur tuh nggak? Ini umur di atas 60, 40, 50, 60, jangan kebangetan serius sudah. Separuh kaki kita udah di kuburan kok. Ngaji juga nggak usah serius di depan ustazah. Subhanallah, ya Allah, tai lagunya. Biasa aja ngapa sih? Kebangetan serius depan ustazah 3 jam nggak bergerak. Umur 45, 50, 60, kolesterol naik, puyung pala. Iya. Nggak pulang jadi miring, jalan kayak orang mabok cubung. Nggak usah, biasa aja.
Termasuk saya nih, mau duduk mau diri biasa aja. Mau duduk emang gak ada kursinya, mau makan emang bebaliknya jauh, tahu lempengan mana masakannya. Hah? Udah disiapin lah, yang nyiapin di sini nggak caya pisan. Ntar ujungnya kita la ilaha, selesai. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha. Siapapun kita kalau tauhid kita la ilaha illallah, dakhalal jannah ibu. Sampai lagi yang begini ahli surga ini. Jangan ngerasa aku mah banyak dosa, aku mah banyak dosa. Yang kagak ada dosanya siapa? Iya bu. Makanya saya bilang tadi, orang yang benar mana? Yang matinya husnul khotimah, tetangganya demen, masyarakatnya demen, nggak ada fitnah, tuh khotimah tuh husnul khotimah. Ada orang yang meninggal begitu, ada juga yang suul khotimah, ada orang pada baik tapi ayam kesel sama dia. Lah kok ayam kesel? Apa kata ayam? Mendingan dia mati dah daripada dia hidup, telur gue diceplok mulu. Nah, seumur-umur gara-gara dia gue nggak bisa netes, kata si ayam. Ya bu, yang husnul khotimah nggak ada fitnah, masuk surga itu orang yang benar. Udah hari ini mau sebenar-benarnya kita, bisa aja besok pagi nggak benar. Ibu boleh lihat, buka YouTube coba, yang ustadz disebut ustadz masih ada salahnya di penjara. Buka YouTube coba, kasusnya pelecehan lah apa. Makanya saya kalau sama emak diajakin foto, saya udah tangan saya ke atasin. Iya takut ntar begitu kesenggol ya, gue dicolek. Saya gini aja, takutnya begitu, kita nggak nyampe tangan kita lagi begini, pas gitu, gitu lah. Saya angkat aja. Padahal udah emak setrumnya udah kurang, gampang banget sama lobet. Di rumah juga sama laki udah dingin, foto sama kita kebangetan deket ngeri. Sampai begitu sekarang tuh, maaf ibu, sedikit aja maaf nih, teteh lagi jalan pakai motor dicoel sama orang, lapor polisi, kena tuh orang. Ya maaf ya, karena kan ada begal apa namanya, ada begal ya kan, begal tunggir apa abang nggak paham. Iya sebutannya gitu, apa begal payudara apa gitu ya. Saya ngeliat di YouTube, demi Allah, bukan lagi saya gosip, buka YouTube coba dah. Orang dicolek doang, dilaporin ke polisi, ditangkap tuh polisinya ada tuh. Setelah ditangkap aja kemanain? Ya iya maaf nih, maaf ini mah. Itu ada ke polisinya tanya tuh. Itu juga teman saya juga suruh jadi polisi dulu. Iya makanya dinamain AKRI. AKRI kan singkatan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Itu nama AKRI, cuman begitu lahir pendek sengkek. Kata emak nggak cocok, akhirnya bapak ngomong jadi polisi tidur aja dah. Nyesek ulu hati diinjekin gojek. Akhirnya Bang Rudi yang jadi polisi, dia badannya bagus, dia mah gede, tinggi, sekel. Coba pada tanya, gampang banget pelecehan. Ya maaf ibu, maaf ini anak ibu nih, tiba-tiba ibu lepas gitu, terus ada yang ini pulang nangis, tanya dah. Tiba-tiba dia ngomong gitu, ma aku di ini laporin, tangkap tuh orang. Ngeri sekarang mah. Emang ibu pikir jadi ustadz nggak bisa salah? Sah aja, ribut rumah tangga lapor polisi, KDRT lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama bininya? Sama aja, dia juga lagi bingung. Ya kalau kita lapor polisi, kalau polisi mau lapor sama siapa? Ya tanya apa tuh, ada orangnya. Bukan itu doang komandan, kiai juga bisa begitu. Ada jamaah datang ke kiai minta air. Kiai, kenapa? Istri saya kabur udah 3 hari Pak Kiai. Kabur nih istrinya. Ditanya lagi udah berapa hari kaburnya? Itu istrinya udah 3 hari. Istri saya udah seminggu ini. Jadi urusan rumah tangga mas siapa yang hebat? Dia yang bertahan. Ini mama saya yang hebat, yang bertahan ini. Bahagia bukan berarti banyak duit, enggak juga. Benar. Kalau saya ngomong tadi apa-apa duit, emang itu mah bukan lagi nomor 1, yang utama. Ya kalau urusan duit mah ngomong nggak ngomong emang kita butuh, nggak dikata juga tetap butuh. Nggak usah munafik. Biar kata ilmunya banyak banget juga. Ceramah tiap hari, makan kagak, ngerokok kagak, ngopi kagak, ceramah terus, ya mati bro. Sombong amat kalau kata Mandra. Gue mah ngaji terus biarin nggak makan juga, ya mati di pengajian. Jadi nyusahin orang.
Kita pagi aja jalan jam 10 belum kena sarapan udah masuk angin, tulang belakang udah ngilu, kerokan dah. Ya pantas banget tuh ustadzah ngajar tiap hari asal pulang kerokan. Emang yang ngaji pada budeg kali, bukan dikasih minum dulu yang anget ya, makan dulu, sarapan dulu, kan memuliakan ustadz juga. Akrimu ya ustadzana, kan ada lagu qasidahnya dulu begitu, muliakan guru tuh. Ini jangan baru datang udah langsung aja suruh naik. Air belum, jajan belum, makan belum. Dia mah pada ketawa di belakang, hati gue megedeg. Kan tadi lillah tuh, kalau lillah sama-sama enak, wafilah juga sama-sama. Nanti semuanya mardotilah, dapat tuh ridhonya Allah tuh. Jangan orang baru nyampe ditaikin ke atas, sampai di atas makan juga kagak. Gue lihat jeruk masih dilaminating begitu, udah dikeredongin pisan itu mah kue juga. Panitia separuh gedeg sama ngeliatin. Biarin gue buka sekalian. Padahal ini pengajian ada yang bayarin. Bagaimana pada keluar duit sendiri? Nah, harusnya mungkin Pak Wijaya harusnya sekalian bawain nasi rantang dan makan bareng sama saya. Bukan berarti saya ngomel-ngomel, enggak, itu mah bukan berarti saya nggak dikasih makan, nggak dikasih sarapan, ngomel ceramah, jangan ngomong-ngomong, bukan bang, nanti edit tuh bang, jangan sampai kampung kita jelek gara-gara Haji Akri ceramahnya nyari makan, bukan, lempengan itu edit tuh. Maaf aja ya, maaf Kiai, man kan kita masing-masing udah pada tua, biar paham. Pantes banget Haji Akri ceramah di apa nih, desa apa nih? Haji Akri ceramah di desa Tanda Tinggi sampai ngusruk jatuh pingsan dia. Bukan maaf, karena nggak dikasih makan. Semua jamaah tepuk tangan kegirangan, najong. Pengusahanya yang nyumbang juga merasa bangga karena sudah ngusruk penceramaan. Gua kagak datang lagi bang, lu undang. Nah, ini dikit biar ada pesannya nih. Dikit aja. Ya. Saya takutnya kalau saya diri celana saya turun mulu. Orang kata dari tadi melorot aja belum dikasih sarapan suruh ceramah. Bagaimana tuh celana mau ganjel? Enggak ya, jangan takut, masih jauh. Nih gue jagain gelas dah. Gelas juga gelas kosong gitu. Ya, kalau udah dua buat ngadu cupang cakep nih. Bening. Ya, nih Bu. Nah, contohnya nah, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Nabi Muhammad orang baik, paling baik. Ya, Bu. Enggak sama kita. Sebaik-baiknya kita ya kita. Tetap aja waktunya gedeg mah gedeg. Rasulullah mah enggak ada, Bu. Enggak ada Rasulullah. Ayatnya kan sering kita baca. Yuk bareng-bareng kita ngaji. Ayat Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Oh, apal udah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti keluarga ibu keluarga yang berumah tangga hasanah, bertetangga hasanah, bermasyarakat, berbangsa-bangsa. Berarti Indonesia negeri kita, negeri yang RT-nya ngaji hasanah, RW-nya ngaji hasanah, lurahnya ngaji. Berarti masyarakatnya ngaji. Ini kampung hasanah, apa nama desa apa? Ini desa Jati Asih Iya, ini Setia Asih, tapi aku setia kamu. Susah gue nimbalinnya.
Dunianya hasanah, akhiratnya pasti. Doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Ini yang hasanah yang begini udah. Oh ceramahnya ngajinya ketawa mulu, emang apa? Yang penting kan hasanah. Apa ngajinya cemberut mulu? Ya bingung ibu, ini yang hasanah yang mau girang. Kalau yang ceramahnya serem, yang dengerinnya cemberut, sampai saking tegangnya. Mari kita tobat sama Allah. Kalau tidak tobat nanti neraka jahanam. Diem aja begitu pulang kuning pantatnya. Ya aja merepet, perutnya lapar. Lalu anginnya doang cus masih mending. Rupanya kebangetan dibentak, kaget kali. Emang malam dia habis salah, penceramahnya galak. Tobat ente, pucet dia. Dikirain angin, nggak tahu ampasnya keluar pek ya. Saking takutnya berak dia. Itu betul. Ini orang-orang kita udah capek. Makanya saya secara jujur saya bilang capek kita jadi munafik. Capek jadi munafik, Bu. Kita selalu janji sama Allah dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu janji kita tuh. Tapi ternyata pada saat kita sholat murni di kepala kita karena Allah, kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata Allah nggak besar, yang besar utang kita, kreditan kita, urusan kita. Bener. Makanya ibu kalau mau sholat berantem, gak bakal kelar itu di dalam sholat kita. Padahal kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mana yang lillahi rabbil alamin? Makanya kita udah diingetin kalau mama udah paham. Makanya jangan kebanyakan main hati, makan hati juga kurangin pengen. Orangnya kebanyakan pengen, banyak bingungnya. Kurangin pengennya, cuman satu, ngaji udah ibadah ke Allah. Tuh kata orang tua dulu tuh. Makanya nggak banyak ucapannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Selesai, nanti akhir hayatnya bisa ngucap sakaratul mautnya la ilaha. Kalau apa-apa kesel anjing, besok mati ngucapinnya. Makanya emak kita ndawaminnya begitu tuh, ya Bu. Kena ada lagu qasidah udah nyinggung kita itu. Apa ibu pikir ustadz nih kiai di atas panggung nih apa nggak pernah ada yang sholat nggak pernah kesiangan? Saya aja sering kesiangan. Bagus saya pelawak gampang ngeles. Lah sholat subuh jam 9. Kata istri saya, waduh papa duha. Begitu ditungguin kok ada kunutnya, bayar utang. Capek jadi munafik ibu. Oh saya emang ceramah begini belak-belakan aja. Enggak, saya bukan orang alim, saya bukan orang bener. Pengen bener, diundang di tempat yang bener. Insya Allah nanti jadi orang. Bukan lagi diri ngaku-ngaku orang bener. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang ngomongnya bener, kelakuannya bener, tapi ternyata ngajak dagang, dagangannya enggak. Munafik mulu, capek ibu. Makanya saya bilang ittaqullah, kata khotbah. Apakah ittaqullah dia paling takwa? Belum tentu. Apa orang yang menteri agama ngurusin agama? Belum tentu. Bener ibu. Sama, kadang-kadang kita lebih banyak ngurusin orang lain. Bener. Saya terang-terangan aja kalau saya mah ceramahnya Bu, ngaku salah. Makanya kalau nggak resep sama saya besok jangan diundang lagi. Man yang sebelah masih mau kali. Iya maaf ini mah. Kenapa saya bilang banyak kesinggung? Lagu qasidah apa nggak ngingetin kita? Saya bilang boleh nyanyi yang ngajak ibadah. Itu yang cakep nyanyian. Coba subuh kesiangan zuhur asar maghrib isya. Kan kita banget itu ngobrol, kebanyakan ngobrol lupa waktu. Bener. Makanya ada istighfar, astagfirullahaladzim min kulli zambin sholati wa ana abduka muakhiru sholati. Ya Allah ampuni saya, ampuni sholat saya, karena saya orang yang suka nunda-nunda sholat. Astagfirullahaladzim min kulli zambin sholati wa ana abduka muakhiru sholati. Astagfirullahaladzim min kulli zambin riyain wa ana abduka mura'in.
Astaghfirullahaladzim min kulli zambin zinain wa ana abduka muzanin. Istighfar aki-aki zaman dulu rapi. Emang kita astagfirullah, astagfirullah. Cium tangan bolak-balik tapi ngamplopin kagak. Orang dulu mabuk, maaf, pisang belum gede entar buat muludan. Gurame masih kecil entar gua angkat kalau buat makan ustaz. Sekarang makan enggak, seragam doang bagus. Tangan kuning, kaki kuning, jari kuning, nginjek tai kali. Jalannya encang. Ya. Udah capek belum? Nah, kita mau niru Rasulullah jauh, Ibu. Mana ikutin ustazah kita, ikutin orang tua kita, ikutin guru kita, ikutin kiai-kiai, sama sanadnya sampai ke Rasulullah. Tapi kalau kita mau langsung teladan Rasulullah jauh, in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah nggak akan bicara selain wahyu dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dari ujung rambut sampai ujung kaki akhlaknya Rasulullah dipelihara oleh Allah. Beda jauh. Ya Bu, dia mah gak percayaan. Lam yahtalim qatun toha mutlaqan abada wa matasya aba aslam fi madar zamani. Di sifat-sifat Rasulullah. Ya Bu, nih Bu dengerin apa? Dia mah kayak gedeg sama gua sih. Dengerin. Wazannya nih di Barokil Ubudiyah. Saya waktu zaman mondok nih, setiap mau ngaji bukaannya itu dulu tuh Bu tuh. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Ini Sundanya nih. Sundanya. Ada orang Sunda sini. Pasti paham gayanya ya. Wazannya itu tuh Bu. Lam yatalim qatun toha mutlaqan abada wa matasya aba aslan fi mada zamani. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa. Rasulullah nggak pernah bermimpi basah, karena mimpi basah min la'mi syaitan, termasuk permainan setan. Rasulullah nggak pernah menguap sepanjang masa, nggak pernah nguap. Kita nguap nggak? Dari tadi udah berapa kali nguap? Bu, pengacai, pengiler, ya Bu. Habis makan senderan nguap, ya Bu. Megang HP selonjoran nguap, sampai lagi ngaji juga masih itu kita. Rasulullah nggak pernah. Min hudawabu falam tahraba ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Binatang melata resep karena gembira, semua makhluk resep sama Rasulullah. Lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Laler nggak berani nempel ke Rasulullah. Kalau kita dilalerin nggak? Lagi bengong laler nyamperin nggak? Lagi makan dilalerin nggak? Laler itu kotor, berarti kalau kita dilalerin kita masih itu aja. Lagi ngomong sih wing sampai di hidung dia nempel. Rasulullah nggak berani terlaler nempel ke Rasulullah karena laler kotor. Bi khalfihi kama maruyatun sabatat wala yura aslu baulin minhu fi alani. Dipandang dari belakang persis di hadapannya. Di sifat Rasulullah, kita dari belakang persis kayak di depan dia. Cakep itu, mujizatnya Rasulullah. Bekas air seninya tidak terlihat mata. Bekas air kencing Rasulullah nggak ada, langsung diserap sama bumi. Beda bekas kencing suami kita, 3 kali kita siram masih bau aja. Ya Bu, bener. Malam dia kencing, pagi kita kamar mandi yang kita cium kencing siapa itu? Suami. Jengkol semua isi. Bikol bihi lam yanam wal ainu qad nasat wala yura zilluhu fi syamsi zufatani. Tuh. Mata mengantuk, hatinya selalu terjaga. Rasulullah enggak pernah kayak kita. Ya, kita mata merem, hati merem. Benar, suami tidur, istri ngorok. Ya Bu, zaman muda nggak berani suami kentut di depan istri. Pengantin baru ditahan sampai mules, sampai berbalik bek. Coba begitu umuran sekarang, suami dut, istri pret. Asal dut pret, makan bareng-bareng dah bau. Ya Bu, Rasulullah nggak pernah tuh yang namanya dia malam matanya merem tapi hatinya melek. Orang-orang thariqah, ahli zikir tuh. Ya Bu, sorot matahari itu nggak ada tuh. Rasulullah nggak ada bayangannya.
matahari kenceng, Rasulullah lewat, nggak ada bayangannya, bayangan Rasulullah nggak ada. Artinya apa? Cahaya matahari kalah dengan cahayanya Rasulullah. Nurun ala nurin. Beda sama kita. Udah kalau bangetan serius ngantuk sih romannya. Sampai nyelondorin kaki. Asam dapur apa asam urat apa asam dapur? Ya emang seumuran tuh, makanya saya bilang jangan terlalu serius, selonjoran aja. Yang ceramah juga orang gila, biarin aja. Ya itu, kalau ceramahnya kiai besar tawadu nggak apa-apa, kalau saya makan enggak. Engkong saya kiai, kakek saya kiai, no makamnya di Banten dia mah, tahun 79 bawa. Makanya kalau sama Bekasi, engkong saya udah banyak temannya. Saya punya uwa 2 orang, 2 engkong saya, ada yang di Tambun tuh ya, dulu namanya kampung apa saya nggak paham. Ada 2, yang satu sampai besanan sampai sekarang tuh masih ikut ini. Yang satu engkong saya yang paling tua, Baji Asnawi namanya. Di mana sih ini tinggal, saya lupa. Iya, nggak pernah nelpon sih dia, nggak pernah ngasih tahu nih warisan gitu. Apa sih namanya ya Allah? Nggak jauh dari sini, nggak jauh, bukan Tambelang. Pokoknya dulu dari lelangan ikan tuh nggak jauh. Lelangan ikan, sono apa lelangan ikan? Bukan Muara Gembong. Iya dah, terserah dah, biarin dah. Ya, dah udah capek kan? Maafin nih, ibu ngaji, ustazah ngomong, ustazah ceramah, ikhlas aja, pahalanya gede. Mau keluarin kitab setumpuk kali itu hati ibu masih burik, nggak bakal mentok gitu. Makanya bersihin tempatnya. Kalau udah bersih tempat ini, gelas bu, ini gelas bersih nih. Kalau gelas bersih masukin kopi pantas, masukin teh pantas, masukin rujak pantas, masukin es campur juga. Kenapa? Gelasnya udah bersih. Tapi kalau gelasnya masih kotor, mau masukin apa juga tetap nggak bagus ibu. Makanya bebersih yang paling penting. Ini kita lagi bebersih, bukan berarti paling bersih, kita lagi bebersih. Saya kasih kuncian satu ibu, mana bebersih? Orang banyak nyari daun, banyak nyari batang, tapi lupa ngumpulin pongkolnya. Bawa pongkolnya, siramin, nanti keluar batang, nanti keluar daun. Ya bu, mana pongkolnya? Semua adanya di la ilaha illallah Muhammadur Rasul Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha. Yo bareng tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar siapapun kita pernah kafir kemarin. Hujan mulu, setan nih, hujan mulu. Banjir, banjir lagi. Ya bu, nggak ada syukurnya kita sama Allah tuh. Itu yang membahayakan kita. Kafir kita kafir kauliah, bukan kafir karena kita pindah agama, bukan kafir kita menyekutukan Allah, tapi kafirnya kita kadang-kadang suka lupa. Cucian baru dicuci, kena hujan lagi, ya hujan lagi aja. Ibu, dah yuk bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, bareng kita baca Fatihah ya bu ya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah mudahkan semua rezeki kita. Baru aja saya dibisikin ada urusan mushola biar cepat kelar. Membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangunin masjid di dunia, nanti Allah bakal kasih rumah di surga. Yo hari ini mudah-mudahan yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi pengen banyak punya duit biar banyak duitnya, biar Allah kasih bukain jalan buat suaminya lagi gampang nyari duitnya, biar anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Teman-teman kita yang udah meninggal kita, teman ngaji, doain. Kuburan itu gelap, mana yang bikin terang? Yang bikin terang adalah doa. Hari ini kita doain saudara-saudara kita. Ibu saya potong, saya sekarang karena udah nggak ngelawak, saya dagang sabun. Kalau ibu lihat di TikTok saya Akri Patriot TV, saya dagang sabun. Kalau yang butuh sabun bakalan nyusul produksi kedua, ada susu buat puasa namanya susu etawa, susu kambing ajwa campur korma campur umbi.
apa namanya, umbi Garut, bukan ubi, umbi Garut. Jadi saya kasih tahu ibu, kalau ikut TikTok, kalau ibu butuh sekarang saya bawa 1 dus. Emang sengaja udah saya sekarang ceramah sambil dagang. Iya masih kurang sih soalnya. Iya kadang-kadang makannya ada, buat sayurnya nggak ada gitu bu. Ya jadi kalau ibu butuh bantu saya, ada fotonya tuh. Nanti sabun juga ada, susu juga ada. Ya doain saya, doain usaha saya bareng-bareng. Siapapun kita yang ada masih hidup di dunia ini, mudah-mudahan kita semua akhir hayat kita husnul khatimah. Kita doain juga saudara kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Kita minta barokahnya dari orang-orang tua kita, abang kita, saudara kita, ibu aminin ya bu ya. Mak biar sehat terus, panjang umur, biar Allah kasih sehat, anak cucunya soleh solehah. Hari ini kita ingetin saudara kita yang sudah meninggalkan kita, orang-orang tua kita. Siapa orang yang doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang bacain Fatihah buat kedua orang tuanya, nanti dia dibacain Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Kita buktikan bakti kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Wa bi'ulumihim wa barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Doanya ada kiai. Doanya ada kiai. Oh iya Pak, Ibu, Pak Nurjaya, Gus kasih sabun. Dia banyak duitnya tuh kulit. Buat bagiin buat anak-anak yatim, suruh pada mandi biar sehat kulitnya. Itu sabun kesehatan, sabun mandi kesehatan. Saya namain Ummina, emak kita maksudnya. Saya ngambil barokah dari emak. Emak selalu mesen neng, itu bahasa yang indah jadi doa itu. Jadi kalau hari ini